Ih, aku bosen kali loh, sumpah. Iya betul, suntuk kali. Capek kali ngerjain tugas dari tadi. Ternyata banyak kali ngasih tugas. Ada rekomendasi film nggak? Oh, aku ada nih. Kalian udah pernah nonton film Wit nggak? Dia dibuat tahun 2001. Oh, film itu pernah aku nonton sama si Jessica itu. Film apa ya? Ya, spoiler dikit dong. Nah, jadi film Wit itu ditulis sama Margaret Atwood di tahun 1998. Jadi, sebenarnya filmnya itu menceritakan tentang kehidupan seorang wanita. Umurnya itu 50 tahun. Namanya Dr. Vivian Bering. Nah, jadi Dr. Vivian Bering ini merupakan profesor bahasa Inggris di salah satu universitas. Di balik sifatnya yang dingin ini, Dr. Vivian itu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan juga dia itu sampai mau mengorbankan hatinya demi kemajuan pendidikan. Tetapi, suatu ketika Dr. Vivian ini didiagnosa dengan kanker ovarium stadium 4 dan sudah menyebar ke organ lain. Dokter ahli onkologinya pun menyarankan Dr. Vivian untuk segera melakukan kemoterapi dan juga menghentikan pekerjaannya selama 8 bulan. Dr. Vivian pun setuju dan si dokter onkologinya ini mengatakan bahwa si Vivian ini harus menghadapi semua ini dengan tangguh, kesabaran, dan juga kemauan untuk sembuh. Awal bencana untuk kehidupan si dokter Vivian itu baru mulai ketika dia masuk ke rumah sakit. Bukannya dirawat selayaknya seorang manusia, dokter Vivian ini malah diperlakukan selayaknya dia itu seorang spesimen. Pokoknya perawatan untuk si dokter Vivian ini sangat-sangat buruk. Mulai dari perawatan dari dokter dan perawat yang sangat kejam, ketidakpedulian terhadap efek-efek kemoterapi yang dialami oleh dokter Vivian, serta banyak juga pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh si dokter Vivian ini. Tapi dari semua kekejian tersebut, ada seorang perawat bernama Suzy Monahan yang memperlakukan si dokter Vivian ini selayaknya manusia dan juga memperlakukannya dengan kasih sayang. Nah, ketika Vivian mencapai masa akhir hidupnya dengan rasa sakit yang luar biasa, Suzy menawarkan kepada Vivian untuk memikirkan opsi jangan resusitasi, do not resuscitate, ketika nantinya Vivian mengalami henti jantung. Vivian pun akhirnya menyetujui mengingat bahwa pengobatan kemoterapinya yang sudah gagal. Saat melakukan kunjungan rutin, seorang yang bernama Jason, yang merupakan salah satu mahasiswa kedokteran yang tengah berjaga, memperhatikan Vivian berhenti bernafas dan tidak memiliki denyut nadi. Dia segera memanggil kode blue dan memulai CPR. Meskipun ada perintah, pasien tersebut adalah pasien dengan do not resuscitate. Suzy masuk saat mendengar pengumuman kode blue, mencoba menghentikan upaya Jason dan menelpon untuk membatalkan kode tersebut. Tim resusitasi tiba dengan kereta dorong dan mencoba untuk menghidupkan kembali Vivian. Suzy tetap mencoba untuk campur tangan, mengulangi bahwa Vivian adalah pasien dengan do not resuscitate. Jason yang akhirnya mengakui kesalahannya dan tim tersebut segera berhenti. Banyak banget kan masalah dari film Wit ini, mulai dari ketidakmanusiawian perawatan pasien, pelanggaran kode dokter kepada pasien, sampai mencoba menghalangi keinginan dan dari pasiennya sendiri nih. Nah, dari segi hukum dan bioetik, bagaimana sih penjelasannya? Mari kita bahas. Masalah etik yang dapat diidentifikasi dalam film yang pertama itu ada otonomi. Otonomi sangat diabaikan dalam film Wit. Sosok Vivian yang penyabar tidak memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang tepat. Para dokter membuat seluruh keputusan mulai dari jenis perawatan, frekuensi perawatan, dan keputusan untuk menyadarkan atau tidak menyadarkan. Vivian tidak dalam kondisi yang tepat untuk membuat keputusan dikarenakan kekurangan informasi yang memadai mengenai kondisinya. Para dokter juga tahu bahwa dosis kemoterapi yang diberikan kepada Vivian akan gagal atau tidak dapat menyembuhkan penyakitnya, namun masih terus dilanjutkan. Para dokter juga gagal mengungkapkan informasi kepada Vivian, yaitu informasi yang memungkinkan untuk memutuskan apakah perawatan dilanjutkan atau tidak. Baiklah, selanjutnya terdapat prinsip non-malfeasance, di mana non-malfeasance ini didefinisikan sebagai kewajiban untuk tidak menyakiti.
Kurangnya prinsip non-malfeasance ini terlihat dalam film Weed dalam berbagai cara, yaitu yang pertama pada pasien Vivian yang didiagnosa menderita kanker ovarium pada stadium akhir, yaitu stadium 4. Dengan demikian, kankernya hampir tidak mungkin bisa disembuhkan. Tetapi para dokter ini di rumah sakit menerimanya dan mulai memberikan dosis kemoterapi, di mana para dokter ini menganggap Vivian ini bukan hanya seorang pasien, tetapi sebagai objek penelitian, kelinci percobaan, di mana para dokter dapat melakukan studi penelitian dan memajukan pengetahuan dan prestise mereka di bidang medis. Para dokter ini tahu bahwa dosis kemoterapi yang mungkin mereka berikan kepada Vivian sama sekali tidak membantunya, tetapi malah membuat tubuhnya semakin lemah. Namun, mereka melanjutkan perawatan dan berharap dia bisa bertahan. Selain itu, Vivian memiliki pilihan untuk menerima dosis kemoterapi yang lebih rendah, tetapi para dokter bersikeras untuk memberikan dosis penuh hanya untuk tujuan penelitian. Kelekian berpendapat bahwa mungkin ada saatnya Vivian menginginkan dosis yang lebih rendah karena efek sampingnya, tetapi kita harus mulai dengan dosis yang lebih tinggi karena fase percobaan harus memiliki dosis maksimum agar dapat digunakan, ujar Kelekian. Kerusakan yang signifikan terjadi pada Vivian dan tidak hanya mencakup kerusakan fisik seperti melemahnya tubuhnya, tetapi juga kerusakan emosional bahkan psikologisnya. Lanjutkan terkait masalah etik yang terdapat dalam film Weed, yaitu beneficence, di mana beneficence ini didefinisikan sebagai melakukan kebaikan dan sering dianggap sebagai prinsip etik paling kritis dalam perawatan kesehatan. Kebajikan dalam film Weed ini diilustrasikan oleh Susie. Susie ini merupakan perawat yang bertanggung jawab atas Vivian. Susie juga merupakan satu-satunya tenaga medis di rumah sakit yang peduli akan kesejahteraan Vivian. Berkali-kali, Susie ini tidak setuju dengan dokter yang merawat Vivian, baik dari segi perkembangan kondisi Vivian maupun perawatan yang diterima oleh Vivian. Dia juga mengadvokasi kesejahteraan Vivian dengan memaksa para dokter untuk mengelola efek samping yang dialami oleh Vivian dari kemoterapi. Selain itu, dia menyarankan dokter untuk mengurangi dosis kemoterapi yang mereka berikan kepada Vivian karena efek negatif kemoterapi terhadapnya. Namun, para dokter seolah tutup mata dan tutup telinga serta menganggap Vivian akan kuat menanggung dosis penuh. Susie juga menunjukkan kemurahan hati dengan memberitahu Vivian tentang apa yang terjadi dengan perawatannya dan prognosis yang diterimanya. Berdasarkan informasi tersebut, Susie membantu Vivian untuk mengambil keputusan yang menguntungkan bagi Vivian. Hal ini diilustrasikan di akhir film ketika Susie menghentikan upaya resusitasi oleh tim kode untuk menghormati keputusan Vivian, di mana di sini Vivian telah memutuskan untuk tidak diresusitasi. Namun, para dokter bersikeras melakukan resusitasi demi penelitian. Kurangnya kebaikan di sisi lain digambarkan oleh para dokter yang lebih tertarik pada upaya penelitian mereka daripada pemulihan dan kesejahteraan Vivian. Baik, terkait dengan Vivian yang menetapkan untuk tidak dilakukan resusitasi terhadapnya atau DNR, itu akan lebih dibahas oleh rekan saya yaitu Mayrosa. DNR atau Do Not Resuscitate merupakan suatu kondisi di mana apabila terjadi henti jantung pada pasien yang dirawat, maka tenaga medis tidak akan melakukan resusitasi jantung. DNR bisa diminta oleh si pasien sendiri atau pasien dewasa dan mampu mengambil keputusan atau keluarga inti dari pasien, di mana ada permintaan secara tertulis yang menyatakan apabila terjadi henti jantung pada pasien, maka tidak perlu dilakukan resusitasi. DNR tentunya dilakukan dengan pertimbangan medis dan diskusi dengan tim medis, di mana keadaan pasien dilihat secara medis. Apabila dilakukan RCP pada kondisi henti jantung, angka keberhasilannya juga tidak tinggi, yang apabila dilakukan RCP pun dia hanya akan menunda proses kematian saja. Keputusan DNR perlu dikaji dari segi bioetik juga, yang sebenarnya melakukan RCP harus mempertimbangkan 4 kaidah bioetika, yaitu yang pertama asas manfaat, prinsip do no harm, perlakuan yang adil, dan hak otonomi pasien. Oleh karena itu, perintah di DNR dapat menjadi bagian keputusan medis di mana RCP tidak perlu dimulai jika perawatan dianggap sia-sia. Akan tetapi, pelaksanaan DNR pada dasarnya adalah permintaan pasien
atas kepentingan dirinya, DNR hanya dilakukan untuk melindungi otonomi pasien dan mencegah bahaya lebih lanjut pada pasien. Di Indonesia tidak ada kepastian hukum yang khusus mengatur DNR. Berbagai hukum dan undang-undang yang berlaku menyebutnya bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap tindakan medis harus berdasarkan kesepakatan antara dokter dengan pasien, dan setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas peri kemanusiaan. Namun, kewajiban dokter untuk memberikan pertolongan gawat darurat dapat gugur pada pasien yang telah mendapatkan keputusan medis DNR yang diberikan pada pasien paliatif. Selain itu, beberapa pandangan agama juga membenarkan dilakukannya DNR, terutama bila RJP tidak akan memberikan hasil yang terbaik dan justru menambah beban pasien dan keluarga. Nah, selanjutnya ada refleksi mengenai etik dan humaniora yang kami dapatkan dalam film WIT ini. Yang pertama ada otonomi pasien. Film ini menghadirkan situasi di mana pemeran utama, Vivian, sebagai pasien harus menghadapi pilihan medis yang sulit. Pertimbangan etis penting untuk menjunjung tinggi otonomi pasien, yaitu memberikan hak pada pasien untuk mengambil keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Nah, kita harus mempertimbangkan pentingnya memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan memungkinkan pasien untuk membuat keputusan yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua ada perawatan yang empatik dan manusiawi. Nah, film ini juga mengangkat tema perlunya perawatan medis yang dilakukan dengan empati dan perhatian pada dimensi manusiawi pasien. Etika perawatan kesehatan menuntut agar tidak hanya memperhatikan aspek fisik penyakit, tetapi juga mempertimbangkan aspek emosional, psikologis, dan spiritual. Nah, kita harus merefleksikan betapa pentingnya memberikan perawatan yang komprehensif dan manusiawi bagi pasien. Yang ketiga ada etika penelitian medis. Nah, pada film ini juga menggambarkan penelitian medis yang melibatkan manusia sebagai subjek. Nah, pertimbangan medis yang muncul adalah perlunya menjaga hak-hak, kesejahteraan, dan keselamatan subjek penelitian. Kita harus mempertimbangkan perlunya persetujuan informasi yang jelas, kerahasiaan data, dan perlindungan terhadap risiko atau kerugian yang tidak diinginkan bagi subjek penelitian. Yang keempat, adanya keadilan dalam akses perawatan kesehatan. Film ini menghadirkan tema ketidaksetaraan akses terhadap perawatan kesehatan. Pertimbangan ini muncul dalam konteks perlunya memastikan keadilan dalam akses perawatan medis bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural mereka. Kita harus merefleksikan kebutuhan akan sistem kesehatan yang adil, inklusif, dan mampu menyediakan perawatan yang setara bagi semua orang. Selanjutnya ada etika riset pada pasien kritis. Film ini juga memunculkan pertimbangan etis mengenai penelitian yang dilakukan pada pasien yang sedang mengalami kondisi kritis atau berisiko tinggi. Penting untuk mempertimbangkan hak pasien, etika, mendapatkan persetujuan informasi, serta menjaga keseimbangan antara potensi manfaat penelitian dan risiko yang mungkin dialami oleh pasien yang sedang mengalami keadaan rentan. Baiklah, berikut saya akan membahas poin refleksi pada film yang telah kami ulas, yaitu poin pertama mengenai analisis etika dan juga humaniora. Yang analisis etika telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Lalu selanjutnya pada poin humaniora, yang dimana kita temukan pada video atau film tersebut bahwa pasien telah menderita kanker ovarium stadium akhir, yang dimana untuk kesempatan hidupnya ini sangatlah kecil atau bahkan nihil. Tetapi para dokter tetap memberikan kemoterapi terhadap pasien, yang dimana itu akan berakibat buruk pada kondisi fisik, emosional, dan fisiologis yang besar pada pasien. Yang di satu sisi bahwa para dokter tersebut telah mengetahui untuk pasien ini tidak dapat diobati, namun pasien tersebut dijadikan bahan uji coba para dokter untuk tetap memberikan kemoterapi dengan dosis yang tinggi. Yang selama 8 bulan, Vivian atau pasien tersebut menjalani perawatan yang menyakitkan dan efek samping yang lebih menyakitkan dan menyusahkan. Bahkan untuk memperburuk situasi, para dokter tidak memberi Vivian obat-obat efek samping, yang bahkan sampai Susan sebagai perawat utama yang turun tangan. Semua ini merupakan malpraktik dari pihak para dokter tersebut.
Lalu pada poin humaniora tersebut sendiri adalah ilmu budaya atau ilmu-ilmu yang memajukan kemanusiaan, yang dimana para dokter ini tidak menerapkan sistem non-maleficent yang malah membuat prognosis pasiennya makin tidak baik dan pasien merasakan sakit dari terapi yang diberikan oleh pasien. Dari tugas yang telah dilakukan, masalah yang saya hadapi saat melakukan tugas kelompok ini yaitu menyatukan beberapa ide dari setiap orang yang berbeda. Selain itu, selama pengerjaan tugas saya mendapatkan banyak ilmu tambahan yang bermanfaat yang akan menjadi bekal pengetahuan saya di waktu saya menjadi dokter nantinya. Tugas yang diberikan pun melatih dan mengubah saya agar menjadi orang yang berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu dan memikirkan resiko yang akan terjadi nantinya. Menurut saya, rencana, sikap, ataupun tindakan selanjutnya ialah sebagai dokter harus mengikuti apa yang pasien inginkan. Karena pada dasarnya sebelum mendapat perawatan medis, tenaga medis harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pasien. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan tersebut sering disebut sebagai persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent. Film tersebut saya dapat mengambil bahwa kita sebagai dokter juga harus dapat menerima apapun yang pasien kita putuskan atau keputusan dari pasien tersebut. Kita dapat mempertimbangkan untuk keputusan tersebut dan memberikan edukasi apabila memang penyakit yang dideritanya sudah membahayakan dia. Untuk itu, kita harus memberikan juga pelayanan yang benar-benar terbaik karena setiap pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila Rahab, NPM 21225. Nah, jadi di sini saya akan mengutarakan tentang refleksi diri. Yang pertama dari hal yang menarik ataupun kendala yang kami dapati. Nah, untuk hal yang menarik mungkin dari film yang akan kami review ini sendiri. Nah, karena film ini merupakan film yang lumayan lama, yaitu yang dikeluarkan pada tahun 2001. Untuk kendala mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti waktu pembuatan tugas ini yang bersamaan dengan hari libur yang mengharuskan kami mendiskusikan serta membuatnya itu secara online. Selanjutnya ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Yang pertama, kerjasama tim. Nah, pada kerjasama tim ini pentingnya saling mendengarkan, memberi ide, dan menghormati pendapat anggota lain. Selanjutnya ada pembagian tugas. Nah, pentingnya pemahaman yang jelas serta peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dengan membaginya secara adil dan efisien. Selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Di sini kita berperan berkontribusi dengan ide-ide baru dan pemikiran kreatif. Untuk refleksi yang selanjutnya, itu ada rencana atau tindakan ataupun sikap yang selanjutnya. Rencana atau tindakan selanjutnya setelah kegiatan ini kami akan evaluasi dan refleksi. Yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama yang telah kami lakukan serta merefleksikannya apa yang telah berhasil kami lakukan dan apa yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan refleksi diri saya terhadap tugas bioetik kali ini. Yang pertama, untuk masalah yang saya hadapi yaitu bagaimana cara mencari alur yang tepat dan juga bagaimana cara saya menggabungkan ide dari teman-teman kelompok saya sehingga menjadikan video ini menjadi lebih masuk akal dan juga mudah dimengerti bagi teman-teman yang menonton. Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapat ketika membuat video kali ini yaitu saya lebih memahami lagi bagaimana 4 kaidah moral yang seharusnya diterapkan di masyarakat terutama di bidang kesehatan. Dan juga saya lebih memahami lagi bagaimana efek dari ketika 4 kaidah moral ini tidak diterapkan dan juga akan mengancam dari keselamatan pasien yang akan kita rawat di masa depan. Lalu selanjutnya sikap dan tindakan. Mungkin untuk sikap dan tindakan saya refleksikan lagi kepada film yang kami review. Karena banyak sekali kode-kode etik yang dilanggar dan juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang didapat hanya dari film ini. Memang seharusnya seorang dokter itu mendengarkan pasiennya.
Karena segala sesuatu yang kita sarankan kepada pasien itu akan kembali lagi kepada pasiennya. Kita sebagai dokter hanya memberikan saran tata laksana dan akan kembali lagi kepada pasiennya bagaimana cara pasien tersebut menjalani hidupnya sendiri. Mungkin itu saja refleksi diri yang dapat saya berikan. Terima kasih. Pada tugas tersebut, mungkin kesulitan yang saya hadapi, saya harus memahami isi film tersebut dengan rinci agar dapat mereview film dengan baik dan sempurna. Pembelajaran yang saya dapatkan, saya jadi lebih tahu mengenai masalah-masalah etik yang dapat terjadi pada saat dokter sedang merawat pasien. Lalu untuk kedepannya saya juga jadi lebih tahu bagaimana seorang dokter itu harus bersikap agar tidak dapat menimbulkan berbagai konsekuensi pada saat pasien dirawat. Dari tugas yang kami buat, kesulitan saya yaitu saat merecord video. Nah, di sini saya juga harus benar-benar memahami isi dari film yang kami review agar dapat dengan baik menyampaikan isi filmnya. Dari sini, saya juga mendapatkan pembelajaran dan dapat melihat mengenai beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan etik yang dilakukan oleh seorang dokter dan perawat kepada pasiennya. Selanjutnya, dari film ini, untuk sikap dan tindakan, mungkin kedepannya saya akan melihat lagi mana etik yang sudah sesuai ataupun tidak sesuai dilakukan. Selanjutnya, saya akan bertindak sesuai dengan 4 kaidah moral atau etik yang sudah saya pelajari. Baik, selanjutnya untuk refleksi diri, jadi kendala yang saya dapati yaitu sedikit kesulitan memahami beberapa poin mengenai humaniora dan perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh para dokter dalam film yang kami ulas. Kemudian, pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini berupa saya dapat lebih memahami 4 prinsip bioetik, yaitu ada autonomi, ada maleficent, ada beneficent, ada non maleficent, dan juga justice dan 4-box methods. Kemudian selain itu dalam kegiatan ini saya mendapatkan cara diskusi yang baik kepada sesama teman dalam perencanaan tugas berkelompok tersebut. Selanjutnya saya juga sudah sedikit lebih paham mengenai moral, etik, dan humaniora. Poin penting yang saya dapati dari kegiatan ini ialah sebagai seorang dokter harus memiliki nilai profesionalisme dalam tugasnya yang didasari oleh prinsip etik dan 4-box method tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk refleksi diri, jadi kendala yang saya hadapi yaitu kesulitan dalam mencari judul film yang akan direview. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini tentunya saya semakin dapat memahami 4 kaidah dasar moral dan etika klinis. Kemudian selain itu melalui kegiatan ini saya juga dapat meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan komunikasi, yaitu dengan berdiskusi yang baik dengan teman sehingga tugas ini dapat terselesaikan. Kemudian rencana tindakan atau sikap selanjutnya yaitu komite etik dan layanan konsultasi itu sangat penting dalam memberikan pandangan yang berbeda untuk setiap situasi yang mencakup pertanyaan etis. Selain itu, seorang dokter juga seharusnya dapat melakukan tugasnya sebagai seorang dokter dengan berdasarkan kaidah dasar moral dan etika klinis, di mana seorang dokter itu dapat memberikan keadilan bagi pasien, memberi kebebasan bagi pasien dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadapnya. Kemudian selain itu diharapkan seorang dokter itu tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit pasien, tetapi juga dapat menyembuhkan mental pasien. Mungkin itu aja, terima kasih.